Adaptasi hewan terhadap lingkungannya, adaptasi fisiologi dan tingkah laku. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai adaptasi hewan pada lingkungannya, yaitu adaptasi fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Bagaimana penjelasan dari jenis adaptasi tersebut? Mari kita belajar. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Contoh-contoh adaptasi fisiologi pada hewan yaitu ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum tapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora dan rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan atau selulosa. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari, sehingga memudahkan burung hantu untuk mencari makanan atau minuman. Hewan sigung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari duburnya, yang dapat berfungsi untuk melindungi dirinya dari ancaman berbahaya dari musuh. Hal yang sama dilakukan juga oleh hewan walang sangit. Adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri atau mengelabui musuhnya. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Mimikri. Mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. Contoh hewan yang melakukan mimikri adalah bunglon, lalat bunga, lalat buah, dan kelinci sepatu salju. Ekolokasi. Ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contoh hewan yang melakukan ekolokasi adalah kelelawar, paus, celurut, burung merpati, dan lumba-lumba. Autotomi. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi diri. Contoh hewan yang melakukan autotomi adalah cicak, kadal, dan tokek. Ketika cicak melakukan autotomi, maka mangsa yang pada awalnya ingin memangsa cicak akan teralihkan perhatiannya kepada ekor yang bergerak-gerak. Ekor yang putus bisa terus bergerak sampai 30 menit sehingga cukup memberikan waktu bagi cicak melarikan diri. Kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya
dengan warna tubuh hewan tersebut. Tujuannya agar ia tidak terlihat oleh musuhnya. Dengan berada di tempat yang warnanya sama, hewan itu berharap musuh sulit menemukannya. Coba gambar di samping menunjukkan kamuflase hewan apa? Kamuflasenya dilakukan oleh burung hantu. Kita lanjut. Berikut adalah contoh kamuflase pada hewan lainnya. Silakan simak baik-baik, lalu cari hewan apa saja yang bisa kamu temukan di gambar-gambar tersebut. Kita berlanjut ke hibernasi. Hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada tupai dan beruang. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Estivasi. Berbeda dengan hibernasi, estivasi dilakukan oleh hewan-hewan saat suhu yang panas sedang berlangsung. Sama seperti saat hibernasi, hewan yang melakukan estivasi juga akan menurunkan laju metabolismenya agar bisa bertahan hidup meskipun tidak ada makanan dan minuman yang bisa dikonsumsinya. Contohnya siput darat. Contoh adaptasi tingkah laku hewan lainnya, kita lihat ada gurita dan cumi-cumi. Gurita dan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta jika merasa terancam. Lalu, musang dan kumbang akan berpura-pura mati jika merasa terancam. Kalajengking melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular. Hampir sama dengan kerbau, kudanil juga melakukan adaptasi dengan mencari sungai atau kubangan air untuk berendam. Kebiasaan berendam kudanil ini dilakukan hampir setengah hari lamanya. Kudanil memiliki kulit yang tipis dan sensitif terhadap sengatan matahari, sehingga hewan ini akan berusaha melindungi diri dari panas matahari dengan cara berendam di air dari pagi hingga petang. Kaki seribu atau luwing akan menggulungkan badannya sampai membentuk lingkaran untuk melakukan perlindungan diri. Bentuk tingkah laku ini dilakukan oleh kaki seribu jika hewan tersebut merasa terancam. Punggung tubuh kaki seribu yang keras akan menjadi perisai jika diserang oleh predator atau musuhnya. Lumba-lumba dan hiu memang termasuk hewan laut, tetapi mereka bukan termasuk jenis ikan yang bernapas dengan menggunakan insang. Lumba-lumba dan paus bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan jika berada di dalam laut, paru-paru tidak dapat mengikat oksigen yang ada di dalam air, sehingga lumba-lumba dan paus harus melakukan adaptasi demi mendapatkan oksigen. Cara lumba-lumba dan paus dalam melakukan adaptasi yaitu dengan menghirup oksigen yang ada di daratan dengan cara sering muncul ke permukaan air laut
agar dapat menghirup oksigen yang ada di udara. Lumba-lumba menghirup oksigen dengan menggunakan lubang udara yang berada di atas kepalanya. Untuk mengetes pemahamanmu, mari kita kerjakan 10 soal berikut ini. Siapkan buku tugasmu, mari kita mulai. 1. Bentuk adaptasi pada burung hantu adalah memiliki A. Gigi yang runcing, B. Pendengaran yang kuat, C. Penglihatan yang tajam, D. Warna bulu yang bisa berubah-ubah. 2. Sigung melindungi dirinya jika merasa terancam dengan cara A. Pura-pura mati, B. Memotong ekornya, C. Mengubah warna bulunya, D. Mengeluarkan cairan yang sangat bau. 3. Bunglon melakukan adaptasi dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Hal tersebut dikenal dengan sebutan A. Mimikri, B. Autotomi, C. Ekolokasi, D. Kamuflase. Nomor 4. Ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan banyak minum air dan mengeluarkan urin. A. Banyak dan encer, B. Sedikit dan pekat, C. Sedikit dan encer, D. Banyak dan pekat. Nomor 5. Hewan yang sedang melakukan kamuflase pada gambar adalah A. Ular derik, B. Kadal pohon, C. Kupu-kupu, D. Burung hantu. 6. Hewan yang beradaptasi dengan cara menggulungkan tubuhnya jika merasa terancam adalah A. Bunglon, B. Kalajengking, C. Kelelawar, D. Kaki seribu. 7. Kemampuan kelelawar dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara dinamakan dengan A. Mimikri, B. Autotomi, C. Ekolokasi, D. Kamuflase. 8. Perilaku cicak dan kadal yang memutuskan ekornya saat merasa terancam dinamakan dengan A. Mimikri, B. Autotomi, C. Ekolokasi, D. Kamuflase. 9. Hewan berikut yang melakukan adaptasi hibernasi saat musim dingin adalah A, B, C, atau D. 10. Bentuk adaptasi pada lumba-lumba dan ikan paus adalah A. Sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen, B. Sering muncul ke permukaan air untuk menghirup karbon dioksida, C. Sering menepi ke daratan untuk menghirup oksigen, D. Sering menepi ke daratan untuk menghirup karbon dioksida. Kerjakan dan kirimkan hasilnya kepada gurumu. Semangat! Terima kasih, semoga kalian memahami materinya. Sampai bertemu kembali.